mereka, penduduk negeri tersebut merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di pagi hari, di saat anak-anak mungkin sedang bermain, sebagian lagi mungkin persiapan untuk berangkat sekolah, atau sebagian kaum muslimin siap untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan azab kepada mereka. Mungkin di antara kita mengatakan bahwasanya, alhamdulillah Ustaz, di tempat ini ya, kita jauh dari berbagai macam patahan-patahan yang ada di bumi, karena kita tidak masuk dalam sesar. Silahkan ilmu pengetahuan menjawab sesuai dengan apa yang kalian miliki. Namun ayyuhal ikhwah azanillahu iyyakum, jangan lupakan bahwasanya langit dan bumi ini dan alam semesta dan jagat raya ini lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap hari kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang apabila kita bermaksiat kepada Allah, bukan tidak mungkin musibah tersebut datang kepada kita hari ini. Bukan tidak mungkin azab tersebut akan menimpa pada negeri kita, daerah di mana kita tinggal saat ini, atau nanti malam ketika kita tidur, atau besok pagi, kita tidak tahu. Karena semuanya terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma nursilu illa bi ayatihi illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami utus, kirim kepada kalian ayat-ayat kami, tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti kalian, menakut-nakuti kita, hamba Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena mungkin selama ini kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan siap hari kita melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, sampai kemudian kita lupakan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Sementara kita setiap hari memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita eksploitasi bumi ini. Kita ambil seluruh kekayaan yang ada di dasar bumi ini. Namun kita lupa terhadap pemilik bumi ini yang kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh 24 jam untuk kita berada di masjid, tidak. Allah tidak butuh 20 jam kita untuk berada di masjid, tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan salat, silakan bertebaran kalian di atas muka bumi ini. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bekerja silakan, tidak ada yang melarang. Namun ingat, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh ibadah kita, bukan. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang tidak tahu diri, Pak. Kita menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya inginkan kita untuk taat kepadanya, lantas kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi sebuah bencana yang menimpa suatu daerah atau suatu wilayah di negeri kita, sebagai seorang muslim, hendaklah kita berusaha untuk membantu para korban tersebut. Dan selain itu juga, bantuan yang kita berikan kepada mereka, para korban tersebut, bukan hanya sebatas bantuan berupa harta, bukan hanya sebatas bantuan berupa bahan makanan, pakaian, terpal, atau segala macam bantuan-bantuan. Bukan. Bantuan tersebut diantaranya bagaimana kita juga untuk menolak bencana tersebut datang di negeri kita, sehingga kemudian ini memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di tempat kita dan orang-orang di sekelilingnya. Ini yang harus kita lakukan, karena semua musibah ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang datangnya karena diundang oleh maksiat yang kita lakukan.